oleh rekan terbang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Ketemu lagi bareng Agus di acara Ngobrol bareng Kodim 0804 Magetan dengan tema mengenang peristiwa September Kelabu di Magetan. Dan sudah ada di studio narasumber kita yaitu Bapak Kapten Infantri Bapak Waluyo Pama Kodim 0804 Magetan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk pagi kali ini? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kita ketemu di ngobrol bareng Kodim 0804 sahabat Rasi mengenai peristiwa September Kelabu ya. Dan tentunya sahabat Rasi kita akan mengingat peristiwa-peristiwa yang ada di Magetan, apalagi di bulan September yang sangat kelabu sahabat Rasi. Karena untuk mengenang masa lalu itu akan lebih baik lagi ya kan, apalagi dengan sejarah-sejarah yang ada di Magetan. Nah, langsung aja Pak untuk menyampaikan yaitu peristiwa yang pertama yaitu penculikan Dandim ya Pak ya. Mungkin langsung saja untuk menyapa pendengar mengenai penculikan Dandim. Mangga. Baik, terima kasih Mas Gus. Ya, sebelum kita masuk ke materi pada siang ini, ada baiknya kita sapa dulu pendengar yang ada di Magetan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semuanya. Kemudian sebelumnya akan saya sampaikan ya, pagi ini kita bahas masalah peristiwa September Kelabu, utamanya tahun 48. Sebelumnya saya sampaikan pada pemirsa atau pendengar dimanapun berada, nanti atau referensi yang saya gunakan adalah buku-buku Lubang-Lubang Pembantaian itu yang diterbitkan oleh tim Jawa Pos. Buku ini disusun tahun 89 sampai 90 dengan metode wawancara kepada saksi maupun korban. Nah, sehingga nanti misalkan saya menyebut nama-nama dan kebetulan itu tokoh antagonis, ya mohon dimaklumi karena itu sejarah yang harus kita sampaikan. Betul. Sehingga yang namanya sejarah kelam itu kan mesti pemainnya ada yang antagonis, ada yang protagonis kan? Iya betul. Nah, kalau kebetulan pas itu keluarga kita atau saudara kita namanya disebut, ya mohon dimaklumi itulah perjalanan sejarah yang namanya apa itu seperti lakon Jawa itu kan mesti ada yang penjahatnya, ada yang bintang filmnya kan gitu. Iya. Dan ada lakon utamanya juga. Iya, ada pasti ya. Ada peran utamanya nanti. Kisah ini kita awali nanti semua pejabat di Magetan memang dihabisi ya, tahun 48 itu. Iya. Kalau Mas Agus punya acara pada tanggal kan tepat sekali. Karena inilah momen 73 tahun yang lalu memang pas tanggal 18 September ini mulai peristiwa terjadi. Karena begitu Muso mendeklarasikan RSI di Madiun, nah itu serentak di seluruh wilayah itu terjadi pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Jadi mulai dari kepala desa sampai camat, bupati dan seterusnya itu yang pejabatnya tidak pro PKI itu diculik begitu aja atau dibunuh. Iya. Nah, kita mulai aja tadi disinggung bagaimana peristiwa penculikan Komandan Kodim. Iya. Dulu namanya bukan Dandim aja. Dulu Komandan KDM ya. Komandan KDM. Iya, kantor distrik administrasi. Tahun 48 itu Komandan KDM-nya adalah Mayor Wiono. Ini yang diwawancari adalah Hanarto. Hanarto adik kandungnya Mayor Wiono, juga seorang tentara, jabat intel di Divisi 6 Resimen 31. Itu yang diwawancarai, dan waktu diwawancarai beliau masih umur 62 tahun. Juga yang diwawancari adalah Bu Wiono sendiri, ya, umur 67 tahun. Jadi menurut kisahnya waktu itu Pak Wiono ini posisi di rumah. Kalau ini berarti diculik. Beda dengan Kapolres itu bukan diculik tapi ditipu, dijebak. Beliau di rumah datang serombongan orang-orang PKI itu naik dongkar. Nah, dari situ dijemput, entah dibawa kemana Bu Wiono tidak tahu. Setelah beberapa hari tahunya itu terima surat dari Dr. Sumali. Surat itu isinya yang memberitakan bahwa Pak Wiono sudah dibunuh di Batokan.
Nah, surat itu disertai dengan cincinnya Pak Wiono dengan ballpointnya, itu yang menguatkan bahwa itu benar-benar bukti miliknya Pak Wiono. Iya. Nah, setelah mendapatkan informasi di Batoan, akhirnya didatangi ke sana, kemudian makamnya digali, terus dipindahkan ke makam keluarga yang di Mangkujayan. Dikumpulkan dengan kakaknya yang namanya Kantar, itu jadi lurah Mangkujayan, juga sama dibunuh PKI. Oh gitu. Ya. Waktu jenazahnya Pak Wiono ditemukan itu ada bekas lubang leher, bekas tusukan bambu runcing dengan di dadanya. Insya Allah. Sangat kejam ya Pak. Iya. Kalau Pak Kantar sendiri juga dibunuh di Batoan. Nah, itu kesaksiannya Hanarto ini waktu pamannya ini diangkat, itu kepalanya lemas karena berarti dipenggal kepalanya. Gitu. Nah, kedua orang ini dipindahkan ke Mangkujayan di makam keluarga. Kemudian ada nama Kapten Imamati yang ada di Soco, ya. Itu ada ditulisi Komandan Kodim, kemungkinan itu adalah wakilnya. Wakilnya. Ya, kalau itu sama-sama nanti kita ceritakan juga bersama dengan rombongan bupati, juga sama-sama semua ditangkap dibawa ke Soco. Jadi beda peristiwanya. Gitu. Itu semua serentak mulai tanggal 18 September. Iya. Nanti juga itu berangkai. Sekaligus kita singgung bagaimana nanti Kapolres ya. Iya. Kalau Polres itu juga namanya adalah Kepala Kepolisian Magetan itu. Oh gitu. Ya. Namanya Inspektur Polisi Ismiati. Yang sekarang dipakai nama jalan di sampingnya Polsek Kota. Oh gitu. Antara Koramil Kota dengan Polsek Kota ada jalan, ya. Jalan Inspektur R Ismiati ya itulah. Ismiati. Dulu Kepala Kepolisian tahun 48. Kalau ini ceritanya agak panjang karena itu berangkai mulai dari Polsek Kawatanan itu di Serbu, Suhud, Sipit atau Ilyas dan kawan-kawannya. Suhud itu tokoh PKI. Nanti ada nama Suhud 2, satu Muhammad Suhud, itu juga bapaknya Kari Suhud yang dulu ketua MPR DPR. Nanti itu korban di Soco. Tapi kalau Suhud kita aja tokoh PKI di daerah Takeran, Kabupaten Sanaya, sama dengan Sipit. Nanti bisa kita lanjutkan kita ceritanya itu. Oh gitu. Dan tentunya Pak, waktu penculikan yaitu komandan KDM ini yang pertama. Itu waktu itu kenapa tidak istrinya juga diculik ya? Atau mungkin ada saudaranya yang juga ikut diculik waktu penculikan itu? Begini, kalau waktu itu memang sasaran pokoknya kan memang pejabat ya. Oh gitu, yang diincar pejabatnya saja. Ya, seperti nanti di Polres itu juga hanya Kapolresnya, wakilnya, sama anggota kepolisian, ibu-ibunya enggak. Nanti ada cerita sendiri. Bu Wiono memang enggak ikut diculik, hanya Pak Wiono saja. Tapi yang namanya Hanarto tadi juga sempat diculik. Oh sempat diculik. Adiknya itu tadi. Ya, waktu mendapatkan tugas ke Madiun, maunya mencari bantuan. Di situ juga sampai di Nguranggareng ketangkap tokoh PKI, kalau nggak salah namanya si Parti itu juga pegawai dinas kesehatan. Di sana ketangkap, sempat ditahan di sana. Tapi karena si Hanarto ini kenal sama tokoh PKI yang namanya Abu Karti, ya Abu Karti ini dulu sama-sama dengan Hanarto ikut pendidikan militer di Jepang, gitu. Sehingga kenal, terus kemudian tahu sandi-sandinya PKI. Lalu pada saat si Abu Karti nggak ada, ini kadang si Hanarto juga bentak-bentak anggota PKI, sehingga mereka yakin bahwa ini adalah temannya. Gitu. Oh gitu ya. Kemudian waktu itu pulang ke Ngawi, dalam perjalanan pulang udah curigai, diikuti. Tapi tadi karena tahu sandi-sandinya PKI sehingga bisa lolos. Ya. Nah itulah tanggal 18 itu sampai di Ngawi sana mendengar informasi bahwa Pak Wiono sudah dibunuh itu ya dari orang-orang PKI. Jadi dari orang PKI nggak tahu bahwa si Hanarto adiknya. Oh gitu ya. Sehingga dapat informasi dari orang-orang PKI. Akhirnya dicari-cari lah itulah. Terus kemudian kebetulan tadi saya sampaikan ketemu diidentifikasi oleh Dr. Sumali. Jadi Dr. Sumali itu memang dari pasukan Siliwangi. Begitu sudah sampai di Magetan sini, diperintahkan oleh Mayor Umar Wiranti Kusuma, komandan batalionnya, yang dulu sempat jadi wakil presiden. Betul. Nah itu memerintahkan Dr. Sumali untuk mengidentifikasi pejabat-pejabat yang dibunuh itu. Dibunuh PKI. Iya. Nah disitulah diketemukan di Matoan.
Pak Wiono tadi itu diidentifikasi, loh ini kok cincinnya, suratnya, kemudian disampaikan ke Bu Wiono, apa benar ini milik suaminya? Ternyata benar. Oh gitu. Oke. Baik saudara sih, demikian ya sekilas peristiwa yang terjadi di Magetan, sejarah yang sangat mengenaskan juga, sejarah yang patut kita ingat, yaitu September Kelabu, karena tanggal 18 itu mulainya sejarah di Magetan, mulai untuk peristiwa PKI juga saudara sih. Jangan kemana-mana, nanti bakal kembali lagi ngobrol bareng Kodim 0804 Magetan. Pak kayak iki kok wis wayang garap sawah, kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye wae to Bu. Lah piye to, Pak? Pak, nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus. Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saudara sih masih ngobrol bareng Kodim 0804 Magetan, yaitu Kapten Infantri Bapak Waluyo, dan membahas mengenang peristiwa September Kelabu. Kalaupun tadi kita sudah membahas yaitu mengenai penculikan Dandim juga Kapolres. Nah, itu peristiwa itu berturut-turut ya Pak ya, mengenai penculikan dari Pak Dandim, terus Kapolres, dan dilanjutkan nanti ada Secata juga. Betul itu sekali. Diculik juga ya Pak? Ya betul sekali. Jadi gini kisahnya itu. Kalau untuk Kapolres itu tidak bisa dibilang diculik, itu dijebak. Oh dijebak? Iya, itu dari peristiwa PKI itu Sarju namanya, itu Suhud namanya. Suhud dengan Ilyas, ini tokoh PKI yang Kabupaten sana itu menyerbu Polsek Kabetanan. Sehingga Kapolseknya Pak Duryat itu dibunuh, bunuhnya dadah di depan loji, diseret, termasuk anggotanya itu juga ditangkap, kebanyakan ada yang langsung dibunuh, ada yang ditawan di loji Godang-Gadang itu. Setelah Polsek itu dikuasai, kemudian si Suhud dan kawan-kawan ini menelpon ke Polres. Jadi seolah-olah terjadi perampokan di Polsek Godang-Gadang. Godang-Gadang. Ya. Nah, atas dasar laporan itu
Kapolres atau kepala kepolisian, Inspektur Ismiati itu mau ngecek ke Kawedanan sana, barangkali. Nah, ngeceknya itu pinjam mobilnya Pak Bupati. Karena waktu itu kan belum punya mobil dinas ya. Iya, betul. Ya, kemudian membawa 4 orang anggotanya, 1 sopir, 3 pengawalnya itu seorang agen intel juga. Waktu perjalanan ke Kawedanan dan Ngerang-Ngereng sampai di Desa Banjarjo itu sudah dicegat ratusan orang-orang PKI yang dipimpin oleh Dalil. Gitu. Dalil ini sebenarnya seorang guru tapi sudah masuk ke PKI. Begitu maunya ada perlawanan, tapi begitu dilihat banyak rakyat di situ nggak jadi. Akhirnya menyerah begitu aja, turun dari mobil. Ini digiring ke rumahnya Mbah Wongso Wagimin. Ya. Yang ceritanya Mbah Joyo Gimin itu juga saksi yang melihat langsung waktu itu. Waktu diwawancara umur 66 tahun. Rombongan Kapolres ini dibawa ke rumahnya Mbah Wongso Wagimin, itu rumah petani dipakai markas PKI. Ternyata di rumahnya Mbah Wongso Wagimin itu sudah ada Kiai Nurun, Kiai Hamzah, Kiai Malik, itu yang ditangkap dari Takaran dari PSN. Iya. Para kiai ini ngelihat ada seorang polisi datang dengan pakaian dinas, awalnya seneng karena dikira mau dibebaskan. Ternyata begitu dekat melihat Pak Ismiati itu juga sudah diborgol, atau bukan diborgol, diikat tangannya pakai alat bambu itu di belakang, baru tahu kalau ternyata polisi itu juga ketangkap. Iya. Singkat cerita, dari rumahnya Mbah Wongso Wagimin itu kemudian dikirim ke Batoan. Ya, sekarang di sana itu ada 18 orang yang dibunuh di situ, para kiai tadi itu, termasuk kepala kepolisian, ya masih di sana sampai hari ini. Berarti di tempatnya Mbah Wongso Wagimin ini semua sandra di situ semua ya Pak? Betul, untuk ya, orang-orang yang ditangkap tadi di situ, kemudian digiring ke Batoan, dibunuh di Batoan sana. Oh gitu. Ya. Pasti untuk para PKI-nya sendiri kan berarti paling banyak di kawasan Gorang-Gareng Kawedanan ya Pak? Kalau basisnya itu ya Magetan hampir seluruhnya. Seluruhnya hampir sama? Kan, di mana ya di Parang, di Magetan, di Ngeriboyo, Takaran. Memang yang diserbu yang paling banyak Takaran, kenapa? Itu banyak santrinya di sana, banyak kiainya. Oh gitu. Ya. Terus masih berlanjut tadi itu, begitu sudah Kapolres dibunuh, Kapten Sobirin selaku Komandan Depo 5, dulu belum secata ya, Komandan Depo 5 gitu, tahu informasi itu sehingga menginformasikan kepada Kapten Sumarmo. Kapten Sumarmo adalah wakil Kapolresnya. Diinformasikan bahwa ternyata Kapolres sudah dibunuh. Tahu dari mana? Pak Sobirin waktu tanggal 19 itu, jadi ngalir semuanya Mas ya. Tanggal 19 itu ada rapat Dewan Desa di Kabupaten. Di situ sebenarnya Pak Wiono waktu itu masih ada di situ. Oh gitu. Iya. Karena rapatnya alot, dari PKI mengusulkan supaya tanah Bengkok itu dibagi rata. Pak Bupati nggak mau karena itu kewenangan pusat. Oh gitu. Sampai tengah malam karena terjadi pro kontra sehingga Kapten Sobirin dengan Mayor Wiono ini ngecek ke Madiun. Sebenarnya maunya minta bantuan, ternyata Madiun juga sudah dikuasai. Sudah kuasai, Pak. Iya. Pulang dari Madiun, Kapten Sobirin ini ketemu mobilnya Pak Bupati yang dipinjam kepala kepolisian tadi itu. Itu ketemu di perbatasan Madiun Magetan, di jembatan itu. Kaget. Ini kan mobil kemarin yang diminjam oleh Kapolres, kok kenapa dirame-rame naik orang PKI? Iya, disitulah sudah menganalisa bahwa Kapolres sudah dibunuh. Pulang dari sana langsung datang ke Polres, menginformasikan ke Wakapolres Kapten Sumarmo bahwa kemungkinan Pak Ismiati sudah dibunuh PKI. Waktu itu Kapten Sumarmo mau mencari ke Kawedanan, ke Gorang-Gareng. Akhirnya nggak jadi, justru Kapten Sumarmo menginstruksikan ke anak buahnya yang waktu jumlahnya 64 orang mengeluarkan senjata dari gudang, udah siap semuanya pagi-pagi. Gitu. Ya. Dan di Polres waktu itu ada tahanan kriminal sejumlah 60 orang. Nah, singkat cerita pas tanggal 18 itu tanggal 19 ini ya, itu udah siap-siap. Polres itu sudah standby, udah siaga. Iya. Gak tahu kenapa jam siang-siangnya itu ya, ada seorang polisi yang juga hasil ikut PKI namanya Musiran, itu pengkhianat itu. Oh gitu. Ya. Ada yang dari kepolisian tapi udah ikut PKI. Oh nah, gitu. Itu nego sama Pak Kapolres Kapten Sumarmo ini, nggak tahu apa yang dibicarakan. Setelah nego itu jam 8 malam ini ya. Iya. Itu langsung Kapten Sumarmo memerintahkan anak buahnya supaya senjata dikumpulkan lagi.
dikembalikan ke gudang. Oh gitu. Nah, ternyata benar si Musiran keluar dari Polres, nggak seberapa lama, tengah malam balik lagi dengan kawan-kawannya orang-orang PKI yang udah banyak. Senjata dirampas, orang-orang PKI tadi dikeluarkan di gudang, malah dipakai orang PKI. 60 tahanan tadi dikeluarkan semuanya, dibebaskan. Justru kebalik, 64 anggota kepolisian yang anggotanya Kapten Sumarno ditangkap semua, dimasukkan penjara. Oh gitu. Dibalik ditahan. Itu dikuasai Polres itu sampai 19 pagi. Tanggal 19 paginya kira-kira jam 9, Kapten Sopirin tahu bahwa Polres sudah dikuasai orang-orang PKI. Akhirnya Kapten Sopirin mengerahkan anggotanya menyerbu ke Polres untuk membebaskan Kapten Sumarno dengan anggotanya. Ya, serbuan itu berhasil. Berhasil serbu, akhirnya kembali dikuasai lagi. Kemudian anggota polisi yang ditahan dibebaskan. Terus kriminal-kriminal yang ketangkap kembali ditahan lagi. Ya. Malamnya 19 malam gantian. Beribu-ribu orang PKI itu dua-duanya diserbu. Polres sama Depo 5 diserbu semuanya. Barengan itu Pak? Bersamaan. Jadi Depo 5 itu yang memimpin si Kopral Sipong itu juga mantan anggota Depo 5 juga. Oh gitu. Mantan peta. Jadi tahu seluk-beluknya juga ya Pak? Dialah yang mengeluarkan kendaraan truk segala macam dari Depo 5 itu si Sipong itu. Oh gitu ya. Nah, karena kedua instansi ini bisa dilumpuhkan. Kapten Sumarno dengan anggotanya, kemudian Kapten Sopirin ditangkap, digiring ke kabupaten. Ya. Nanti dari sanalah akan digiring ke penjara. Jadi itu kronologinya penyerbuan ke Polres. Dan memang biadab PKI itu. Begitu anggota Polres sudah ditangkapi semua, bahkan ada yang sudah dibunuh, ini ibu-ibunya juga ditawan. Oh gitu. Ibu-ibunya ditawan di pinggir kali Gandong di belakang Polres itu. Di sana sudah dibuatkan lubang mau dieksekusi. Masya Allah. Untung ada juga anggota kepolisian yang namanya Sartono. Ini juga unik. Sartono juga bebas dari terlolos dari pembantian di loji. Iya. Itu kemudian sempat bebas. Mau pulang takut malah bergabung dengan Siliwangi menunjukkan di mana orang-orang PKI menguasai instansi itu. Kemudian juga kebetulan sekali ini masih selamatkan Allah. Pasukannya Pak Umar Kusuma ini diarahkan ke Polres. Pas sampai di belakang Polres itu masih ibu-ibu itu sudah mau dieksekusi. Sudah diikat tangannya di belakang, sudah disiapkan lubang. Tapi biadabnya PKI itu yang seperti itu anaknya suruh nonton. Masya Allah. Sehingga Pak Umar Kusuma juga sangat terkejut. Binatang pun nggak sebiadab ini kata beliau itu. Iya. Bayangkan bapaknya sudah dibunuh, ya. Ibunya mau dibunuh tapi anaknya suruh nonton di belakangnya. Nah ini kan kejam sekali. Iya betul. Nah itulah peristiwa tragis yang ada di Polres ya. Diberangkai semuanya mulai dari loji, kemudian sampai nanti dikirim ke Badoan, penyaluran Polres. Nah nanti terakhirnya kita kisahkan bagaimana yang di Pendopo itu, atau di kabupaten. Oke. Terima kasih Pak untuk sudah menjelaskan untuk para pendengar, yaitu awal mula penculikan mulai dari Dandim, Kapolres dan Secata Sautrasi. Memang zaman dulu PKI memang sangat kejam Sautrasi. Patut kita bersyukur kita bisa merdeka seperti saat ini, dan kita harus patut mengenang jasa-jasa para pahlawan tentunya. Dan jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi di Ngobrol Bareng Kodim 0804 Magetan. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan.
Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangan Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opjin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi masih ngobrol bareng Kodim 0804 Magetan, yaitu Bapak Kapten Irfan Triwaloyo. Dan tadi kita sudah sampai dengan penculikan senjata, sahabat Rasi. Dan sekarang pengepungan dan penangkapan Bupati sampai dengan pembantaian di Sojo Bendo ya Pak ya. Iya. Nanti kita bahas nanti. Oke, monggo diberlanjutkan untuk ceritanya untuk pendengar biar tahu sejarah sebenarnya yang ada di Magetan. Memang menarik kalau kita cerita itu. Dan ini masalah khusus PKI Madiun dan sekitarnya, apalagi fokus Magetan ini tidak ada di buku-buku pelajaran. Oh gitu ya. Iya Pak, benar. Jadi sangat tepat sekali kalau Mas Agus mengadakan acara talkshow ini dengan tema itu. Iya. Sehingga masyarakat Magetan, apalagi anak-anak kita itu biar tahu sejarah PKI. Betul. Iya. Bagaimana bahayanya PKI itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana bagaimana pendopo atau Kabupaten Magetan dikepung. Iya. Setelah berangkai seperti itu berawal pada tanggal 19 pagi atau itu ada tadi sudah saya singgung rapat bukan 19, 18 karena masih hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya, itu hari Sabtu Kliwon tanggal 18 itu Sabtu sore ada rapat Dewan Desa, dikumpulkan semua perwakilan masing-masing desa itu, termasuk partai-partai dikumpulkan. PKI juga hadir di situ. Nah di situ memang janggal, PKI mengusulkan supaya tanah Penggok itu dibagi rata. Dan inilah senjata PKI untuk menipu rakyat. Nanti kalau partainya menang itu tanah kita bagi rata. Oh gitu. Ya kan asasnya kan proletarian itu, rata sama rasa. Atas usulan itu jelas Pak Bupati enggak bisa, karena itu juga kewenangan pusat ya, dan kemudian tanah Penggok itu sebagai kompensasi perangkat desa kan tidak digaji, itulah sebagai imbalannya adalah mengerjakan Penggok itu. Alat sampai tengah malam. Kemudian tanggal 19-nya pagi jam 3 itu yang namanya Suharno dengan Suwarno. Suwarno adalah juru tulis umurnya 65 tahun.
Kalau Soeharno ini lebih muda, 64 tahun, tapi sudah menjabat kepala bagian otonomi. Iya. Dua orang ini pagi-pagi jam 3 dibangunkan, diperintahkan Bupati mengantarkan surat ke Madiun. Ternyata itu suratnya adalah minta bantuan karena Magetan sudah dikuasai PKI. Iya. Singkat cerita, dua orang ini berjalan dari Magetan ke Madiun naik sepeda. Waktu itu masih pakaian panggung praja. Sampai di Sukomoro, mampir di kantor kecamatan, mampir sama Sukomoro, taruh informasi, Pak Camat nggak tahu, terus disuruh ganti baju. Karena kan masih pakai baju panggung praja, mudah sekali ditangkap. Betul. Sampai di Masbati, mampir ke kediaman residen, juga cari informasi nggak tahu. Lah sampai di perbatasan Madiun Magetan, di sana sudah diblokade pasukan PKI. Iya. Disitulah ketemu yang tadi Pak Subirin pulang dari Madiun. Ditanya mau kemana, mau ke Madiun, nggak usah. Madiun sudah dikuasai PKI. Kamu kembali saja. Nanti saya yang melapor Pak Bupati. Nah, dan di 5 Pak Subirin ngomong gitu. Singkatnya kedua orang ini balik. Dua orang inilah yang saksi hidup yang menceritakan semuanya ini. Masya Allah. Ya. Setelah itu pulang karena situasi yang sangat kemeles itu, sampai di Magetan ketemu Pak Bupati sudah jam 12 malam. Iya. Itu tanggal 19-nya. Ya, hari Sabtunya. Hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya itu masih alot. Minggu sore itu PKI mengadakan pertandingan sepak bola. Di alun-alun itu ada pertandingan sepak bola antara kesebelasan dari Nganjuk melawan kesebelasan Lawu. Ya, itu Magetan sini. Ternyata itu hanya taktik aja untuk memancing simpatisannya itu supaya datang semuanya. Benar, setelah sepak bola itu nggak pulang supporter ini, karena memang didominasi orang-orang pengikut PKI. Iya. Begitu sudah kumpul ribuan orang, nggak pulang, ngepung ke kabupaten. Nah, itu sempat juga dilihat oleh Dr. Edi, ini putra Pak Sutibyo, Bupati namanya Sutibyo, Mangkunegaran Sutibyo. Waktu itu masih umur 14 tahun, sempat melihat rame ribuan orang ngepung kabupaten itu, bapaknya ada di dalam. Sebenarnya Pak Bupati tahu bahwa si anaknya Sutibyo ini, Edi ini datang. Gitu. Tapi ya dihiraukan saja, karena nggak tahu ngambil sesuatu gitu, terus kemudian pergi lagi. Memang keluarganya Pak Bupati sudah diungsikan. Nah, juga disaksikan oleh yang namanya Sutati. Ya, Sutati itu anaknya Pak Suratatim, juga ikut ketangkap. Nanti Sutati inilah yang juga membakar gudang arsip. Itu yang nyuruh Pak Bupati. Begitu sudah digepung, akhirnya semua pejabat yang ada tadi, ya Pak Bupati, Mangkunegaran Sutibyo, kemudian Patih Wardono, kemudian Murti, itu kepala panitera, ya, kemudian termasuk Pak Subirin, terus Pak Sumarmo, wakil kepala tadi itu, termasuk Kiai Sulaiman Judi Afandi, ya, terus Muhammad Zuhud, bapaknya Kari Zuhud, ketua MPR DPR dulu. Orang-orang pada ketangkap semua, digiring ke penjara. Ada di belakang Kadipaten kan ada penjara itu di Buan itu. Dibawa ke sana semua. Begitu orang-orang dari penjarakan semua, inilah yang namanya Sutati tadi, waktu itu masih umur 14 tahun, masih SMP lah. Punya temen ya ikut PKI, sehingga dia dikasih kodenya. Kalau mau nyari bapak, mau bawa ini, suruh bawa kain merah diikatkan di leher. Nah, sehingga kemana-mana naik pakai itu nggak diganggu sama orang PKI, dikira kawannya. Oh gitu ya. Dia bisa berhasil masuk ke penjara. Ternyata ditemukan bapaknya yang namanya Suratatim itu sedang satu ruangan dengan Pak Bupati. Nah, begitu ketemu di situ, justru sama Pak Bupati sudah keluar lagi, dipesan kamu datang masuk ke kabupaten, nanti di ruang arsip, ya, ruang RR begitu. Itu kamu bakar semuanya. Ya, gudang arsip itulah yang bakar namanya Sutati ini. Dan Sutati ini juga sempat dipegang PKI, kemudian diajak ke Madiun, tapi sampai di depan Depo 5 dia melarikan diri. Ada kisah lagi. Singkat cerita, yang ada di penjara tadi itu hari Seninnya baru dipindahkan ke loji. Iya. Dari loji itulah nanti dikirim ke Soco, yang dihabisi di Soco bersama dengan yang lain 108 orang yang sampai sekarang makamnya ada di Soco Bendo itu. Nah, kalau kisah di loji itu yang selamat tadi yang namanya Sartono itu ada 2 polisi, kemudian Ki Haji Rokib,
Itu juga nyawa saringan karena selamat dari Bangsi, juga selamat di Loji. 2 tempat dia aman semua. Kemudian Kapten Kaprawi. Nah, kalau sekarang adalah CPM lah. Ada sekitar beberapa yang selamat di sana. Unik, si Sartono ini selamat itu karena apa? Dia di bawah jendela begini. Jadi namanya Sabeni juga pendekar Esa itu ketangkap di situ juga. Kisahnya itu berangkat dari Sabeni ini mau meloloskan diri di ruang loji itu, dilihat kok sepi, dikira nggak ada yang jaga, mau melarikan diri. Begitu pintu dibuka, ternyata yang jaga orang PKI ini kaget, ditembak dia. Begitu sudah si Sabeni ini ketembak, karena PKI juga panik, dan waktu itu sudah ada informasi bahwa Siliwangi sudah mendekat, makanya ditembak semua. Yang dalam satu ruangan dengan Mbah Yai Haji Rokib itu ada sekitar 18 orang. Jadi posisinya Sartono itu di bawah jendela. Kemudian moncong karabinnya itu di atas kepalanya sehingga nggak kena dia. Kalau Mbah Yai Rokib agak sebelahnya gitu, kemudian tahu ditemuin Mbak semua itu seperti mimpi aja. Nah, karena waktu itu sama-sama awamnya, Mbah Rokib juga awam, tapi Kapten Kaprawi saya yakin tahu. Mbah Yai Rokib ini suruh ngerebut senjata. Ya, cuman yang di ruangannya Mbah Yai Rokib ini adalah PKI pakai nembaknya kalau sekarang namanya LE atau Jaren, satu-satu. Tembak dor itu. Kalau tembak yang lain direntet semuanya. Itu disuruh ngerebut senjatanya mau aja, kemudian yang dipegang itu larasnya. Lah senapan kalau ditembakkan larasnya kan panas. Itu kalau malam hari rumah sakit itu merah. Oh gitu ya. Mbah Rokib karena nggak taunya, bolos saja tuh larasnya senjata dipegang kan panas, jadi lepas lagi kan. Tapi alhamdulillah selamat, beliau juga yang cerita itu. Oh gitu ya. Jadi memang ada beberapa ruangan di sana penuh tawanan. Yang ruangannya Mbah Rokib itu alhamdulillahnya versi Mbah Rokib nembakannya itu satu-satu. Jadi dor di kongkang lagi pakai senjata yang masih manual. Tapi kalau yang ruangannya si Sartono tadi itu sudah pakai karabin, itu bisa direntet. Jadi dadat semuanya kena. Itu selamanya si Sartono ada di bawah jendela aman ya. Larasnya itu di atas kepalanya. Kemudian waktu Siliwangi datang, ruang itu digebrak, pintu itu tendang sampai roboh. Robohnya pintu itu ngapung di darah. Jadi darah setinggi mata kaki. Masya Allah. Waktu yang masih hidup terus disuruh keluar sama Siliwangi itu, jalan tuh terasa dingin karena begitu dilihat darah tuh semata kaki. Nah itulah kebiadaban di sana. Memang semua berangkat Mas, karena serentak. Begitu ya. 17, 18, 19, 20 serentak. Ya kalau yang bunuhnya si Jo itu indikasinya mungkin tanggal 21 atau 22 karena tanggal 20 itu baru dipindahkan ke sana. Oh gitu. Ya Senin paginya itu. Itu kira-kira yang tragisnya ya, mulai dari penghubungan pendopo sampai Soco itu. Luar biasa ya. Kalau kita petani satu-satu waktunya cukup panjang Pak. Betul ya Pak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak untuk mengenai September Kelabu yang ada di Magetan, saturasi peristiwa yang sangat mengajikan dari PKI. Dan tentu jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi tentunya dengan bahasan yang lain. Tentunya tetap merapat di acara Ngobrol Bareng Kodim 0804 Magetan. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda.
Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep metropolis. Mau kemana Pak Tono? Ini Bu Sri, mau beli ikan koi. Emangnya mau beli di mana? Gak tahu mau beli di mana. Kemarin saya lihat suami jenengan beli ikan koi bagus dan berkualitas. Di mana belinya, nggih? Oh, itu belinya di Arda Koi Center Magetan. Pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil dan jumbo tersedia di sana. Alamatnya Timur Polres Baru Magetan atau baratnya Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau begitu, saya tak ke sana. Makasih infonya. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil sampai jumbo tersedia bagus-bagus. Alamat Timur Polres Baru Magetan atau barat Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Telepon 0857 35 18 4002. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dan murah. Rasi 90,6 FM Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saudara Rasi masih bareng Agus, juga ada Kapten Ivan Triwaloyo, Pama Kodim 0804 Magetan, yaitu ngobrol bareng mengenang peristiwa September Kelabu di Magetan. Karena waktunya juga semakin mepet Pak, mungkin sedikit dipersingkat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Magetan ya. Sejarah yang sangat luar biasa di bulan September, berturut-turut kejadian yang sangat mengenaskan. Bahkan penggerbekan bupati juga. Monggo. Iya. Gini Mas, sebelum ditutup nanti saya sampaikan juga bagaimana PKI di Magetan dan sekitarnya termasuk Madiun itu bisa dikalahkan. Itu kita juga harus berterima kasih kepada tentara terutama Siliwangi. Iya betul. Ditunjuk Siliwangi untuk membersihkan PKI yang ada di Madiun dan sekitarnya ini. Waktu itu ada Brigade 13 dipimpin oleh Letkol Satikin membawa 7 batalion. Itu berkumpul di Solo, kemudian disebar menjadi 3 poros. Yang lewat poros selatan yaitu Batalion Nasuhi dan Hussein Shah, semua dananya mayor. Kemudian yang poros tengah nanti akan lewat Karanganyar, Tawangmangu, kemudian Cemorosewu, Sarangan, Plausan, Magetan, kemudian akan ke Madiun. Itu adalah batalonnya Ahmad Wiratakusuma. Ini putra dari Bupati di Bandung. Kemudian batalon Sambas, Mayor Ahmad dan Memar Sambas. Itu lewat jalur tengah. Jalur tengah. Ya, yang lewat jalur utara itu yang lewat Ngawi, kemudian nanti kadang melambung ke atas lewat Panean, ada yang lewat jalur Karangrejo sampai ke Magetan, kemudian baru ke Madiun. Itu ada 3 batalion. Batalionnya Umar Wiratakusuma, kemudian batalionnya Mayor Daeng dan Mayor Lukas.
Mayor lokasinya asli Magetan. Sehingga beliau diajak karena tahu situasi Magetan. Iya. Ada 2 nama mirip tadi, Ahmad Wiratakusuma, satunya Umar Wiratakusuma. Lah Pak Umar inilah yang nantinya akan memimpin pemerintahan di Magetan karena semua pejabatnya sudah dihabisi PKI. Iya. Atau pemerintahan transisi lah. Yang agak unik itu yang Poros Tengah. Karena mendapat hambatan di Cemorosewu yang luar biasa. Seharusnya yang Poros Tengah ini mendapatkan bantuan 1 kombi MA. Dulu di Sarangan itu ada sekolah MA, Mas, Militer Academy. Oh gitu. Iya. Di sana 1 kombi itu seharusnya diperbantukan ke pasukan Siliwangi, tetapi sudah dilucuti duluan oleh PKI. Ya, senjatanya sudah direbut PKI sehingga siswanya itu diungsikan ke Jogja. Salah satu tamatan yang MA adalah Pak Sutomo dulu mungkin. Dengar ya, Polkam itu. Itu mendapatkan hambatan di Cemorosewu. Berat. Dan perjalanan pasukan Siliwangi agak berat karena PKI sudah melakukan propaganda bahwa yang akan datang adalah SLW. SLW itu stood led Wilhelmina atau tukang geponya Wilhelmina, dianggap pasukan Belanda, sehingga rakyat diprovokasi seperti itu. Oh gitu ya. Ya, pasukan Siliwangi lewat itu nggak dapat dukungan logistik wilayah, bahkan belanja di warung-warung nggak dilayani karena dianggap pasukannya Belanda. Oh gitu. Oh naik dokar itu nggak boleh. Ya, karena termakan provokasi PKI. Nah, singkat cerita, Cemorosewu bisa direbut, Sarangan bisa direbut, tapi mau masuk Magetan susah. Susah lagi. Iya. Kenapa? Masih dikuasai PKI. Bisa masuk itu juga menyamar sebagai anggota PKI. Sehingga ada intelijen yang sudah disusupkan sebelumnya, tahu bahwa PKI itu pakainya hitam-hitam, kemudian kodenya kalau nggak sal merah ya janur diikatkan. Kemudian sandinya pun juga merah. Kalau ditanya merah, jawabnya merah. Kalau ditanya menang perang, jawabnya menang perang. Itu sandinya. Sehingga pasukan Siliwangi ada beberapa orang ditunjuk menyamar seperti itu, nyusup ke Magetan, persis seperti PKI, tapi dengan bawa senjata. Kalau ketemu orang-orang sama hitamnya ditanya menang perang, terus dia jawab menang perang, langsung ditembak. Berarti kan dia orang PKI. Oh gitu. Iya. Setelah beberapa seperti itu, PKI sudah mulai kacau, baru Siliwangi bisa masuk. Itu. Sehingga banyak hambatan. Nah, ini kisah penyerbuan Siliwanginya agak rumit, tapi mudah juga. Seperti di Gorang-Gareng itu setelah Siliwangi datang, ya kabur semuanya seperti itu. Bahkan sempat nembakin motor itu banyak yang nggak meledak. Ada yang jatuh di pasar, yang jatuh di baratnya lapangan Bokem itu. Oh gitu. Jadi itu penyerbuannya Siliwangi sehingga bisa membersihkan Magetan. Lagi-lagi PKI diuntungkan. Walaupun tanggal 30 Oktober itu Musa udah dibunuh di Niten Ponorogo, tapi diuntungkan apa? Kita belum melakukan pembersihan, kemudian Belanda datang, sehingga pasukan Siliwangi harus menghadapi Belanda. Agresi militer kedua itu. Ya, belum ada pembersihan pada orang-orang PKI tokonya tadi itu, tentara sudah disibukkan lagi menghadapi Belanda. Ya itulah, kita lagi sibuk-sibuknya mempertahankan kemerdekaan, PKI merongrong kemerdekaan kita. Itu bahayanya ya. Terus sebelum ditutup, ini sekaligus kita informasikan juga bahwa korban PKI itu Bupati Magetan sebenarnya ada 2. Satu si Mangkunegaran Sudibyo tadi itu, yang kedua adalah Raden Mas Tumenggung Arya Suryo. Hanya saja yang Mbah Suryo ini meninggalnya sudah pada posisi gubernur. Gubernur Jawa Timur. Kalau Raden Mas Tumenggung Arya Suryo itu jadi bupati tahun 38 sampai 43. Lalu diangkat di Residen Bojonegoro. Kemudian tahun 45 kita merdeka. Beliau ditunjuk gubernur pertama di Jawa Timur. Ya. Tanggal 10 November itu ke Jogja. Ya, dalam buku itu ada yang menghadiri peringatan Hari Pahlawan, ada juga yang melaporkan situasi Jawa Timur ke Bung Karno. Adalah pemerintahan waktu kan di Jogja. Kemudian dari Jogja mau pulang ke Magetan, maksa pulang karena memang mau 40 hari adiknya yang dibunuh PKI juga. Banyak sudah diingatkan jangan pulang, Magetan masih dikuasai PKI, tapi ya namanya sudah nasib, nekat pulang. Sebenarnya sudah ada firasat. Ya. Begitu keluar dari Jogja itu kehabisan bensin, balik lagi ke Jogja cari bensin. Mau keluar lagi ban mobilnya pecah, balik ke kota lagi cari tongkat tambal ban.
Ya kalau dulu jangan dibayangkan sekarang pinggir-pinggir jalan banyak tambal ban gitu. Ada 2 firasat itu sebenarnya. Maksa pulang juga sampai di Solo udah malam. Mampir ke residen Solo. Kemudian disarankan supaya bermalam dulu, nggak pulang kan udah tengah malam. Iya. Ya, baru pagi-pagi tangga sebelahnya pulang diadang lah di Ngawi. Bukan diadang sebenarnya, sangat kebetulan sekali. Ya. Pasukan yang mengawal Amir Saripudin itu sudah sampai di desa Peranglor, Denggalan Ngawi itu. Kemudian di sana kebetulan sekali mobilnya Gubernur Soyo dari arah barat. Ketemu rombongan itu ribuan orang ini. Ini disaksikan oleh namanya Kromarso, itu adalah kami tua Peranglor itu. Begitu udah ketemu, diturunkan, ketahuan adalah Gubernur Jawa Timur. Dipaksa turun, mau dibunuh di situ sama Mbah Kromarso. Jangan, ini adalah tempat warga kami, kalau mau ke pasar segala macam lewat sini nanti ketakutan. Akhirnya dibawa ke dalam sampai di tepian Sungai Kakak ditemukan. Yang nemukan petani namanya Sumarti. Juga saksinya nama Sono Suti, seorang petani yang dipaksa PKI untuk membawakan barang-barangnya. Itulah kisah singkat Raden Mas Tumenggung Arya Suryo, satu-satunya pahlawan nasional yang dari Magetan. Iya, luar biasa. Saya kita singgung supaya anak-anak Magetan juga tahu punya pahlawan nasional. Wah, luar biasa. Sekarang makamnya di Jalan Salak itu. Iya, di Jalan Salak. Iya. Oke. Kira-kira itulah kebiadaban PKI, hanya kita coba singkat-singkat saja karena ya waktu. Kalau kita kisahkan semua sejarah itu butuh 2 jam. Pasti. Nanti bisa kita sambung lagi di lain kesempatan ya, Pak ya. Nanti mungkin juga pendengar Radio Rahasia Pam belum tahu sepenuhnya cerita mengenai kelamnya, kelabunya, peristiwa di bulan September yang tentunya dibuat oleh PKI yang begitu kejam ya Pak ya. Di Parang saya buatkan buku. Di Parang ya. Karena begitu saya Daramil Parang, kok di sana ada 7 kepala desa dibunuh termasuk camat saat juru tulisnya. Gitu ya. Dalam satu lubang di ngelupang itu. Sehingga ahli warisnya saya telusuri bagaimana kisahnya satu persatu, saya bukukan, itu saya tinggalkan di Parang. Oh gitu. Luar biasa. Biar tahu nanti sejarahnya di Parang ya Pak. Betul, ya. Di Parang di ngelupang gitu. Oke. Sama itu juga tanggal 18 September ini berangkai semua. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah mampir di studio dan sedikit memberikan sejarah untuk pendengar yang belum tahu mengenai peristiwa September Kelabu di Magetan. Jadi saudara sih, kita beruntung saat ini masih merdeka walaupun kita sekarang masih perang melawan pandemi COVID-19. Tentunya kita harus tetap mematuhi yaitu protokol kesehatan supaya kita masuk ke level 1. Alhamdulillah jika Magetan sekarang musuhnya banyak Mas. Musuhnya COVID. PKI kayak baru lebih bahaya karena ada di semua lini. Dan dia nggak muncul tapi diam-diam, nanti saat muncul lebih bahaya. Lebih bahaya. Jadi harus berhati-hati juga ya Pak ya. Mungkin ada pesan lagi untuk pendengar Radio Rahasia sebelum kita tuntaskan Pak. Monggo. Bicara dengan PKI hari ini harus hati-hati karena ideologinya tetap jalan terus. Memang organisasinya nggak akan muncul karena masih dihambat oleh TAP MPR 2566 dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99, nggak akan muncul. Dia nggak pakai baju PKI lagi, tetapi dia ada di mana-mana. Gitu. Sesuai dengan pesan dari Stalin, revolusi tidak harus oleh komunis, tapi kemenangan akhir harus di tangan komunis. Sehingga menyusup seluruh lini organisasi yang ada, ya, ideologi dimasukkan di situ sehingga organisasi itu programnya program PKI. Itu lebih bahaya. Kalau dulu nyata kita hadapi jelas, sekarang kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sama dengan proksi kan sekarang. Oke, terima kasih Bapak. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi. Semoga sehat selalu. Insya Allah. Dan terima kasih sahabat Rahasia sudah mendengarkan ngobrol bareng Kodim 0804 Magetan mengenai mengenang peristiwa September Kelabu di Magetan. Terima kasih Bapak Kapten Infantri Waluya Pama Kodim 0804 Magetan dan selamat bertugas kembali. Dan kita mohon pamit sahabat Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia Pam, memainkan tulang terbaik di Magetan. Jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris asal dapat rara yang manis.